Puji Tuhan, shalom jemaat yang ada. Ya, hari-hari ini kita mulai berada di hari yang mulai ada kelonggaran ya saudara. Setelah Bapak Gubernur memberikan pernyataan bahwa setelah tanggal 4 yang berlaku adalah PSBB transisi. Dan puji Tuhan, semua gereja mungkin banyak yang sudah beribadah pada hari ini, tapi khususnya kita GB House of Holy Spirit, kita akan beribadah minggu yang akan datang. Di tempat ini, nanti selebaran kami akan berikan pada hari Senin dan seterusnya lewat media-media sosial kita. Dan disertai dengan perjamuan kudus, saudara. Jadi hari ini tidak ada perjamuan, kita akan adakan perjamuan pada hari Minggu yang akan datang. Ya, bagi jemaat-jemaat yang sesuai dengan syarat-syarat untuk kesehatan, protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah, mari kita datang bersama-sama di tempat ini, kita memuji besarkan nama Tuhan. Puji Tuhan, di lokasi di mana gereja kita berada bukan termasuk zona merah, saudara ya. Jadi kita bisa bebas memuji Tuhan. Tempat-tempat di mana jemaat tinggal juga, saya yakin kita semua bebas dari zona merah. Dan puji Tuhan, kita tetap dalam keadaan baik, yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Nah, pada hari ini saya ingin membawakan satu firman bagi Bapak Ibu sekalian, dan kita akan merenung bersama-sama. Saya beri judul firman Tuhan pada siang hari ini adalah persembahan terbaik, saudara. Persembahan terbaik. Siapa yang tidak ingin menerima yang terbaik? Sebagai manusia, kita mau sesuatu yang terbaik, saudara. Saya tidak tahu apakah terbaik itu yang termahal atau yang seperti apa, tapi semua orang mau yang terbaik. Kalau manusia mau, Tuhan kita juga pasti mau, saudara. Bahkan Tuhan menuntut yang terbaik dari kita. Ini belum ayat pokok kita pada siang hari ini, tapi kita lihat bagaimana Tuhan menuntut bagi bangsa Israel untuk memberikan yang terbaik. Ya, kita tahu bahwa dalam perjalanan mereka di tengah padang gurun selama 40 tahun, disitulah waktunya Tuhan memberikan mereka hal-hal di mana mereka harus belajar untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita lihat sepintas ya, Imamat 22 ayat 22. Imamat 22 ayat 22. Ya, kalau Bapak Ibu sudah dapat, silakan dibaca sama-sama. Imamat 22 ayat 22. Dia bilang begini, binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka ataupun yang berbisul, yang berkedal atau yang berkurap, semuanya itu apa, saudara? Janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Dan binatang yang demikian janganlah kamu taruh sebagai korban apa, saudara? Api-apian bagi Allah, bagi Tuhan ke atas mezbah, saudara. Makanya ketika bangsa Israel, ketika binatang-binatang domba, kambing, lembu, sapi itu lahir, itu mereka langsung pilih. Mereka pilih yang terbaik, yang tidak ada cacat, tubuhnya bagus, tidak ada patah tulang, tulang bengkok dan lain sebagainya. Itu dipisahkan, saudara. Kenapa? Mereka akan dirawat untuk nanti ketika besar dipersembahkan kepada Tuhan. Diberikan makan yang cukup, diberikan perawatan yang baik, dimandiin setiap hari dan lain sebagainya, saudara. Tujuannya apa? Supaya jangan ada luka, jangan ada kurap, jangan ada bisul dan lain sebagainya. Karena apa? Tuhan ingin menerima yang terbaik dari kita, saudara. Korban yang dipersembahkan harus yang terbaik. Katakan sama-sama saya, terbaik. Terbaik, saudara. Tuhan ingin menerima dari kita yang terbaik. Salah satu contoh, ketika bangsa Israel memberikan korban persembahan, mereka harus memberikan binatang, sapi, lembu, kambing, domba itu yang tidak ada cacat, saudara. Nah, yang kedua, tentang Ratu Esther dengan Raja Ahasveros. Kita tahu
Esther dan Ahasverus itu gambaran Tuhan dengan kita sebagai umatnya. Nah, kita baca di Esther 2 ayat 12. Esther 2 ayat 12. Ya, kita baca di Esther 2 ayat 12, Saudara. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian, Saudara. Bayangkan, Esther untuk menghadap Raja Ahasveros itu sudah dijadwalkan setahun sebelumnya. Nah, selama setahun yang akan datang, 6 bulan pertama dia harus perawatan dengan minyak wangi-wangian, minyak mur. Dan yang kedua, 6 bulan yang berikut harus pakai minyak kasai. Semua wangi-wangian. Itu keringat pun pasti wangi. Kalau setahun loh dipakai untuk perawatan wangi-wangian, tidak perlu olahraga, tidak, pokoknya harus yang berbau wangi, itu harus yang mungkin mandi juga harus pakai minyak wangi, Saudara. Supaya semua tubuhnya itu berbau wangi ketika dia menghadap raja. 12 bulan, Saudara. Waktu yang dibutuhkan setiap saat untuk perawatan wangi-wangian melekat dalam tubuhnya. Jadi, ya nggak tahu, mungkin begitu Esther lewat, wanginya sudah tersebar, semua udah tahu, oh ratu lewat, Saudara. Tuhan ingin yang terbaik, Saudara. Jangan asal-asalan kita datang menghadap Tuhan, Saudara. Persiapkan hatimu, persiapkan pikiranmu, perasaanmu ketika beribadah kepada Tuhan, menghadap hadirat Tuhan. Jangan ada satupun yang membuat kita itu terhalang pujian sembah kita kepada Tuhan. Kenapa? Sekali lagi, Tuhan ingin yang terbaik. Amin. Nah, ayat pokok kita pada siang hari ini, Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya, kalau sudah dapat, mari kita baca sama-sama. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, kita akan bahas, Saudara. Sekali lagi ayat 2 Roma 12 ayat 1 dibilang ini, bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan, Saudara. Jadi bukan saja orang bilang, oh persembahkan tubuhmu untuk Tuhan, itulah yang terbaik. Belum tentu, Saudara. Tuhan menuntut mempersembahkan tubuh kita, kehidupan kita kepada Tuhan. Tapi tubuh dan kehidupan yang seperti apa? Ayat 1 dibilang sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan tubuh kita sebagai satu persembahan yang hidup. Apa yang dimaksud dengan persembahan yang hidup, Saudara? Dalam terjemahan asli itu digambarkan seperti orang sakit sudah sembuh, nah itu persembahan. Jadi bukan dalam keadaan sakit kita mempersembahkan, tapi setelah sembuh itu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Artinya apa? Kehidupan yang sudah dipulihkan, itulah persembahan yang hidup. Jangan ketika engkau tidak berdaya lagi baru, ya Tuhan saya mau pakai hidup ini untuk Tuhan.
Ketika sudah tua renta, jalan pun susah, bicara sudah tidak jelas, baru ambil keputusan, saya mau melayani Tuhan. Ketika engkau masih muda, masih kuat, masih sehat, engkau bisa jalan, lari ke sana ke sini, kenapa tidak pakai waktu itu untuk memuji Tuhan, saudara? Jangan tunggu kehidupan kita sudah tidak berdaya, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, baru kita mau, Bapak, aku mau hidup kami hanya melayani Engkau. Tuhan bilang, aduh, kenapa tidak dari dulu, bro? Ketika bicaramu jelas, orang masih melihat engkau, masih mengagumi engkau, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Hidup yang sudah dipulihkan, itu yang dibilang hidup, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, saudara. Yang kedua, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus. Kalau kita, saudara, ini ya puji Tuhan ya, kita sekarang internet itu kita mau search apapun bisa ketemu, saudara. Saya senang cari bahasa asli dari terjemahan Alkitab kita, karena bahasa Indonesia itu sangat sempit, saudara ya. Kalau kita ke bahasa aslinya itu bahasanya lebih luas, artinya lebih dalam, saudara. Nah, dalam bahasa Yunani, kudus itu artinya apa? Berbeda dari yang lain, saudara. Jadi kehidupan kita yang kudus itu berbeda dengan yang lain, berbeda dengan dunia. Kalau orang suka kata-kata yang tidak bagus, caci maki di luar sana, hari-harinya dipakai bukan untuk Tuhan. Kehidupan yang berbeda itu yang bilang kudus, saudara. Ketika engkau datang setiap saat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, engkau sudah disingkirkan dari kehidupan dunia ini. Itu yang Alkitab bilang kudus, saudara. Kalau bahasa Indonesia kudus itu suci, mulia, dan lain sebagainya. Tapi dalam terjemahan aslinya, itu kita sudah dipisahkan, kita sudah berbeda dari yang lain. Dari yang lain maksudnya apa? Dari dunia ini, saudara. Orang bisa berantem di luar sana, tapi kita orang yang penuh kasih. Orang bisa caci maki di sana, tapi kita orang-orang yang kata-kata yang keluar itu kata-kata yang penuh dengan berkat, memberkati orang senang, wah enak ya, kata-katanya luar biasa ya, saudara. Itu adalah persembahan. Tubuh kita adalah persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Kehidupan kita sudah dipisahkan dari yang lain. Yang ketiga, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Berkenan artinya apa, saudara? Ibu Gembala kerja di satu perusahaan yang memproduksi barang-barang yang sering kita pakai sehari-hari, saudara ya. Yang paling mungkin Bapak Ibu sudah pernah pakai beli bimoli yang bungkusan plastik itu, ya, macam-macam merek ya, apalagi bimoli, Sania, ya, Tropical. Nah itu plastiknya itu diproduksi di pabrik di mana Ibu Gembala bekerja. Nah, ketika diproduksi, diisi minyak, itu pasti akan dites, dijatuhkan dari ketinggian sekian. Ketika jatuh harus tidak pecah. Jadi ada ketinggian tertentu, dilepas, dijatuh, tetap tidak pecah. Kalau pecah, berarti ada sesuatu dengan plastik-plastik ini. Dia akan di-reject, dikembalikan. Nah, kembali kepada perkataan berkenan, itu artinya apa? Kualitas yang sudah memenuhi standar quality control, saudara. Jadi setelah dites, drop testnya oke, dilihat kualitas bahannya oke, kuat dan lain sebagainya, yes, kirim. Berarti sudah lulus sesuai dengan quality control yang dimaksud. Ada standar yang harus dilewati supaya barang ini bisa memenuhi syarat untuk dikirim ke customer. Begitu juga dengan Tuhan, saudara. Tuhan menerapkan standar bagi kita supaya kehidupan kita itu berkenan kepada Tuhan. Kalau tidak melewati itu, Tuhan bilang mohon maaf. Engkau hanya jiwa tubuhmu saja memuji Tuhan, tapi hatimu belum melewati standar yang aku berikan. Saudara tahu kisah Kain dan Habel. Ketika mereka mempersembahkan untuk Tuhan, dua-duanya mempersembahkan untuk siapa? Untuk Tuhan. Tetapi yang diterima punya siapa? Punya Habel. Punya Kain tidak diterima.
Kenapa, saudara? Padahal sekali lagi mereka sama-sama bikin mezbah, taruh persembahan mereka di atas, dibakar, tapi yang diterima itu persembahan dari Habel, saudara. Karena apa? Persembahan Kain tidak memenuhi syarat. Syarat sebuah persembahan untuk Tuhan, sesuatu yang mengandung darah, saudara. Mengandung darah artinya apa? Hidup. Dia akan mati ketika berada di atas mezbah. Makanya yang dipersembahkan itu binatang-binatang dalam keadaan hidup. Tidak ada dalam sejarah Alkitab binatang yang sudah mati dibawa ke mezbah pembakaran untuk Tuhan. Tidak ada, saudara. Semua yang dipersembahkan itu adalah hewan-hewan yang hidup yang dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi ketika dibawa bukan dalam keadaan terpotong, sudah dibumbui, tinggal ini, mari kita persembahkan untuk, tidak, saudara. Semua dalam keadaan hidup ketika dipotong. Kualitas Habel tidak memenuhi syarat karena dia membawa bukan yang ditentukan Tuhan, saudara. Jadi 3 yang kita pelajari bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita, yaitu persembahan yang hidup yang sudah dipulihkan, kemudian persembahan yang kudus kita sudah dipisahkan, dan yang berkenan kepada Allah yang sudah memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan ditutup dengan apa? Ini adalah ibadahmu yang sejati, saudara. Sejati artinya, sekali lagi, dalam bahasa asing dia bilang, itu yang logik, yang masuk di akal. Masuk di akal artinya apa, saudara? Kalau saya jatuhkan bolpen ini, dia pasti jatuhkan ke bawah. Karena apa? Ada gravitasi. Kalau saya lepas dia naik ke atas, itu tidak logik. Dia di bumi kok dia bisa naik? Itu tidak logik, saudara. Jadi hal-hal itu, hal-hal yang logis kita persembahkan untuk Tuhan. Jadi kalau engkau mempersembahkan tubuhmu yang tidak layak, itu tidak logis, saudara. Engkau masih hidup sama dengan dunia ini, itu tidak logis di hadapan Tuhan. Engkau masih belum memenuhi standarnya Tuhan. Tuhan bilang, wah, logikamu di mana? Gitu, saudara, ya. Amin. Puji Tuhan. Nah, untuk menjaga kehidupan kita ini tetap kudus, tetap hidup, tetap berkenan, di ayat 2 inilah rambu-rambunya. Roma 12 ayat 2 dia bilang gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kita bahas satu-satu, saudara, ya. Ayat 2 dibilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berarti ini dibuka dengan kalimat larangan. Jangan. Sekali lagi, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Menjadi serupa berarti kita berubah menjadi mirip dengan dunia. Kekudusan, saya bilang tadi, kita sudah dipisahkan dari dunia. Makanya dibilang, jangan kamu menjadi serupa, engkau sudah kudus, jangan lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Tetap pertahankan kekudusanmu, hidupmu yang kudus, yang layak di hadapan Tuhan. Jangan menjadi serupa dengan dunia, saudara. Bisa bilang kiri kananmu, jangan jadi serupa dengan dunia. Amin. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Yang kedua, bagaimana kita mempertahankan supaya kehidupan kita ini menjadi persembahan yang kudus, hidup, dan berkenan kepada Allah. Kedua, kita harus berubah oleh pembaruan budi kita. Jadi ada perubahan. Nah, perubahan itu dia pakai kata metamorfose. Bagi anak-anak SD, SMP mungkin masih ingat pelajaran IPA, ya. Metamorfose itu perubahan yang ketika dia berubah itu berbeda dari sebelumnya dia berubah. Ya, yang banyak contoh itu kupu-kupu, saudara, ya. Ketika dia bertelur, dia akan menjadi ulat dulu. Bukan ulat bulu, ya, jadi ulat dulu. Setelah ulat apa? Jadi kepompong. Ulat dengan kepompong itu bedanya jauh sekali.
Ketika kita lihat ulat ini sudah jadi kepompong, kita jangan lagi cari mana ulatnya. Sudah tidak ketemu, karena dia sudah menjadi kepompong. Di dalam kepompong, setelah itu dia menjadi apa? Kupu-kupu muda dulu, baru menjadi kupu-kupu dewasa sekarang. Jadi perubahan yang disebabkan oleh yang diartikan bahwa ketika kita berubah, perubahan yang dulu itu orang tidak akan tahu. Makanya orang-orang yang sudah berubah, banyak teman-teman pelayanan, wah kok bisa ya dia jadi rajin gereja ya, kok bisa ya dia rajin memberi perpuluhan. Oh dulu baru, jangankan gereja, kok bisa ya dia begini ya, kok bisa. Itu kenapa? Orang akan heran, kok engkau seperti ini, sekarang jadi seperti ini. Itu namanya perubahan. Metamorfosis. Itu yang dikehendaki Tuhan. Nah, tujuannya apa saudara? Supaya kita dapat membedakan kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, saudara. Ketika Tuhan menuntut kita memberikan yang terbaik, kenapa Dia berani menuntut kita, saudara? Karena Dia sudah memberikan kita lebih baik lagi bagi kehidupan kita, saudara. Ayat terakhir. Ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 33. Ini ayat terakhir ya, Bapak Ibu. 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 33. Dia bilang begini. Ini kita baca dulu ya. Ayat 30, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ayat 31, kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ayat 32. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongannya di atas kayu itu. Nah, saudara, ini adalah kisah ketika Elia berhadapan dengan 500 nabi-nabi Baal. Nah, ketika itu Elia mempersilakan, oke, kalian dulu deh mempersembahkan korban dan minta kepada dewamu untuk menurunkan api membakar persembahan yang kau ingin berikan. Setengah hari mereka lakukan ritual mereka dan akhirnya mereka menyerah. Nah, giliran Elia datang, yang dia lakukan apa? Di ayat 30, ia memperbaiki mezbah dulu. Dia bukan menaruh langsung korban di atas mezbah, tapi dia memperbaiki dulu mezbah yang sudah berantakan karena dipakai untuk persembahan para nabi-nabi Baal ini. Dia memperbaiki dulu mezbahnya, dia atur. Bahkan di situ dia bilang dia menaruh 12 batu untuk memperingati 12 suku dari Israel. Mezbah adalah gambaran kehidupan kita, saudara. Sebelum kau mempersembahkan korbanmu bagi Tuhan, mari memperbaiki mezbah kita, saudara. Mari memperbaiki kehidupan kita. Karena sia-sia engkau memberikan korbanmu bagi Tuhan, kalau mezbah kehidupanmu engkau sedang tidak beres, sedang berantakan, saudara. Antara mezbah dan korban itu adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Korban akan berada pasti di atas mezbah. Jadi sebelum kau mempersembahkan korban bagi Tuhan, mari memperbaiki mezbahmu, saudara. Semua kita rindu untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Hari ini, saudara, mari jemaat sekalian, waktu-waktu terbaik kita untuk kita berikan kepada Tuhan, ketika kita memberikan waktu kehidupan kita, perubahan kehidupan kita hanya bagi Tuhan. Dimanapun kau berada bisa mendengarkan ibadah pada siang hari ini, saudara.
Ini yang menjadi pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan. Karena Engkau yang terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami. Kau telah merelakan anak-Mu sendiri menjadi korban bagi keselamatan tubuh jiwa kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah meneguhkan kami pada hari ini. Agar kami semua boleh mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan persembahan yang berkenan kepadamu. Karena itulah ibadah kami yang sejati. Dan kami mau belajar Tuhan untuk tidak menjadi sama dengan dunia ini. Tapi kami mau berubah Tuhan oleh pembaharuan budi kami. Sehingga kami dapat membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini kami Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Agar setiap hari kami boleh mempersembahkan korban yang terbaik. Biarlah mesbah kehidupan kami dapat kami persembahkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Setiap kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan yang mau merintangi dan menghalangi kami untuk mempersembahkan korban yang terbaik bagi Engkau Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan yang bekerja atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau mengasihi kami, umat-umat-Mu. Seberapa banyak umat-Mu yang mengikuti live streaming kami. Dengan segala pergumulan hidup kami, dengan segala masalah yang kami hadapi. Mungkin di antara umat-umat-Mu ada yang dalam keadaan sakit hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam keadaan tertutup jalan diberikan jalan keluar. Akan ada pintu-pintu yang baru, berkat-berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami tetap pegang janji-janji firman-Mu atas kehidupan kami. Allahku akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Biarkan kami di hari-hari ini kami tetap setia dan kami tetap yakin, percayakan janji-janji-Mu ya dan amin itu akan terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada minggu yang akan datang kami bisa beribadah kembali di gereja-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hari-hari ini Engkau sedang mempersiapkan satu umat yang layak untuk menyambut kedatangan-Mu. Kau sedang mempersiapkan umat-Mu, gereja-Mu di tempat ini Tuhan, menjadi mempelai Kristus yang kudus, yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan di awan-awan yang permai. Kami akan bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Biarlah visi gereja kami ini akan terjadi. Kami percaya Kau sedang mempersiapkan kami, dan Engkau akan mengirim tuayan-tuayan besar atas gereja-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jiwa-jiwa yang terhilang masuk ke dalam rumah Tuhan, ke gereja kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sudah lama tidur, mereka yang sudah lama mati secara rohani akan dibangkitkan, akan dibangunkan. Tuayan besar itu akan terjadi. Kami berdoa untuk Indonesia dan bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kau selalu menjaga dan melindungi bangsa kami. Dan biarlah awan kemuliaan Tuhan memenuhi Indonesia. Awan kemuliaan Tuhan, awan kemuliaan-Mu memenuhi Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke laut. Dan Injil kerajaan Tuhan akan terus diberitakan. Walaupun dengan banyak cara orang-orang berusaha menghalangi Injil kerajaan-Mu untuk disebarkan di bangsa kami. Tapi kami percaya Roh Kudus sendiri akan terus bekerja dan berbicara dalam setiap hati. Dan Engkau akan membuat orang-orang ini berbalik dan bertobat. Bahkan mereka sendiri akan mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Tuhan, Engkau memakai pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, gubernur-gubernur yang ada, sampai pemerintahan yang paling rendah RT RW di tempat kami tinggal. Roh Kudus, Engkau memakai mereka Tuhan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Dengan hikmat dan kebijaksanaan, mereka boleh membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kemuliaan hadirat Tuhan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan akan memenuhi Indonesia, akan memenuhi Jakarta di tempat kami tinggal di dalam nama Yesus. Kami terus berdoa Tuhan. Kami berdoa, kami minta Tuhan, jiwa-jiwa itu akan datang bertobat, berbalik dari segala jalan-jalan yang jahat dan mencari wajah-Mu Tuhan. Maka Kau akan memulihkan negeri kami, Kau akan memulihkan bangsa kami, Kau akan menyembuhkan bangsa kami, Kau akan memulihkan ekonomi kami, Kau akan memulihkan keamanan bangsa kami Tuhan, Kau akan memulihkan
Narahata kaya takun harase. Hambaya tekena na mohon sesai domena lain pada lamase. Akan ada kesejahteraan atas bangsa kami di tengah-tengah penuaian besar. Kesejahteraan besar juga akan terjadi atas bangsa Indonesia. Indonesia akan dikenal oleh dunia. Shinhara sepuluhan petan lain punas. Hindara bataku nada kalamashe. Hindara nada api Tuhan. Api kemuliaan-Mu Tuhan akan menyala dari Indonesia. Dan akan menjalar sampai ke ujung-ujung bumi. Shinhara takut aida tense. Kami percaya Tuhan itu akan terjadi. Terima kasih. Kau melihat umat-umat yang ada di rumah mereka masing-masing. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu. Ajar kami untuk tetap mempersembahkan korban, persembahan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, kuasa, keagungan, kejayaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama.